Selamat datang di Mockup Studio Pro, the next level mockup by Levidio. Unlimited use, unlimited mockup, siap digunakan kapan saja, di mana saja. Mau promo website, aplikasi, t-shirt, gadget, F&B atau jasa apapun, atau mau bikin ebook lengkap dengan covernya. Mockup Studio Pro tidak hanya menawarkan visual berkualitas tinggi, tapi juga kecepatan dan kemudahan. Mau tahu cara editnya? Ada dua versi Blender dan versi PowerPoint. Kami siapkan add-on Blender agar kamu lebih mudah mengganti kontennya dan boom! Kamu bisa insert di PowerPoint. Ada versi PowerPoint yang 100% editingnya di PowerPoint, mempermudah kamu yang belum terbiasa dengan Blender. Total ada 15 modul, beragam desain, beragam genre. Dilengkapi dengan marketing kit. Buat kamu yang mau buka jasa, ada lisensi komersial loh. Siap berkarya sekarang dan mulai hasilkan keuntungan dengan Mockup Studio Pro. Halo, selamat datang di video demo Mockup Studio Pro. Mockup Studio Pro adalah seri terbaru dari Levidio dan ini dia cara pakainya. Di Levidio Mockup Studio Pro terdapat dua versi, yaitu Blender dan PowerPoint. Kenapa ada versi Blender dan versi PowerPoint? Blender digunakan untuk mengganti tampilan layar pada mockup 3D, dan kemudian hasil dari ekspor Blender ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam PowerPoint. Kami sudah membuat add-on khusus pada Blender untuk mempermudah penggunaannya. Jadi pada template mockup Blender, langsung aja klik di sini, kemudian di sini akan muncul tab Mockup Studio. Jadi add-on ini berisi fitur sebagai berikut: replace screen, render option, render engine option, camera option, blender shortcut, lighting, dan HDRI. Replace screen ini untuk nge-replace screen, ya baik itu nanti label, screen monitor ataupun 3D model lainnya. Kemudian di sini ada render option. Di sini teman-teman bisa memilih untuk export menjadi GLB, baik itu menggunakan animasi atau tidak menggunakan animasi, menggunakan background transparan atau tidak. Kemudian di sini juga bisa digunakan untuk merender menjadi MP4, PNG Squam jika misalkan teman-teman ingin membuat GIF animasi. Kemudian di sini ada export current frame PNG. Oke, selanjutnya di sini ada render option. Di sini teman-teman bisa memilih engine-nya, Eevee atau Cycle ya. Jadi untuk hasil yang kualitasnya lebih bagus menggunakan Cycle, tapi dibutuhkan performa laptop ataupun device yang cukup bagus ya. Jika teman-teman misalkan menggunakan mid atau low end, gunakan Eevee saja. Kemudian di sini ada preset view look, standar, filmic, jadi akan berubah seperti ini. Oke, di sini juga ada exposure. Perhatikan di sebelah sini ya. Oke, nah seperti ini. Kemudian di sini juga bisa diatur-atur. Oke, di sini ada kamera option. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan add-on ini. Misalkan nanti teman-teman custom editing ya, misalkan menggunakan lebih dari satu aset dan menggunakan blank pick project ya. Di sini teman-teman bisa add kamera di sini. Kemudian di sini ada aspek ratio preset. Jadi kameranya bisa diatur di sini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada resolusi. Resolusi ini nanti pengaruhnya di output rendernya. Misalkan 100%, ini adalah 100% dari hasilnya. Nanti akan maksimal. Jika misalkan butuh hanya untuk preview, bisa disetting 50% atau 30% sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian di sini ada focal length. Ini adalah jarak pandang dari kamera. Jadi misalkan teman-teman ingin membutuhkan jarak pandang lebih jauh, bisa gunakan ini ya, klik kiri, tahan, kemudian geser mouse-nya ke kanan dan kiri. Oke, selanjutnya di sini ada blender shortcut. Jadi blender shortcut ini teman-teman tidak perlu menghafalkan shortcut yang begitu banyak. Jadi di sini sudah kami sediakan di add-on-nya. Baik itu juga untuk view shortcut juga ada di sini. Misalkan seperti ini salah satu contohnya. Klik, kemudian klik grab. Jadi teman-teman bisa menggerakkan objeknya. Kemudian di sini G, X. Jadi teman-teman bisa menggerakkan objeknya terhadap sumbu Y dan seterusnya ya.
Kemudian di sini ada front view, seperti ini, back, left, right, seperti ini, bottom, ya, top. Kemudian di sini juga ada kamera view, seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini ada lighting. Jadi misalkan teman-teman ingin menambahkan lighting di sini, juga sudah kami sediakan di add-onnya. Misalkan seperti ini. Kemudian ini kita atur tingginya. Dan apply lighting. Jadi seperti ini ya. Misalkan ini terlalu dekat dengan objek, klik aja di sini. Kemudian gunakan Blender shortcutnya. Kemudian pilih GZ dan digeser seperti ini ya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu. Karena di sini tadinya sudah ada lighting, jadi terlalu cerah ya. Oke, itu hanya contoh saja. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Misalkan yang ini low key, kemudian klik apply, maka jadinya akan seperti ini. Mungkin ini kita atur di 5, kemudian kita coba yang ini. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal atur aja nanti ketinggiannya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan di sini juga ada power ya, power dari lighting yang teman-teman klik. Misalkan ini ingin ditambah powernya, klik aja seperti ini. Kemudian warnanya juga bisa dirubah seperti ini. Yang ini juga sama fungsinya. Kemudian ini juga power, warnanya juga bisa dirubah. Oke, yang selanjutnya adalah HDRI. HDRI ini ada realistic environment. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk pencahayaan yang lebih natural. Misalkan seperti ini, klik ya. Kemudian di sini teman-teman bisa atur strength-nya. Misalkan ini terlalu terang, bisa diatur strength-nya. Misalkan seperti ini. Nah, ini juga bisa diputar-putar ya. Jadi untuk melihat pencahayaannya, fokusnya dari sebelah mana. Jadi ini seakan-akan ada di dalam studio. Seperti itu. Oke, jadi itu beberapa fitur. Kemudian kita akan mencoba untuk mereplace screen dari monitor ini. Yang pertama, teman-teman tinggal klik aja seperti ini. Kemudian pilih replace screen. Kemudian pilih edit mode. Kemudian pilih select. Jadi ini akan menyelect screen-nya. Kemudian replace material. Kemudian teman-teman arahkan di mana teman-teman menyimpan screen-nya yang sudah disiapkan. Misalkan ini replace material, maka gambarnya akan jadi seperti ini. Ya, karena ini material preview terlalu terang, nanti teman-teman tinggal atur saja lightingnya. Oke, selanjutnya kita akan coba mereplace screen di handphone ini. Kemudian kita aktifkan lagi replace screen. Kemudian cari di sini yang namanya change picture, kemudian edit mode, kemudian pilih select, kemudian pilih replace. Misalkan ini replace material, dan jadinya akan seperti ini. Yang ini juga sama, object mode dulu, kemudian pilih klik ini, kemudian edit mode, change picture, replace, misalkan yang UI yang satunya lagi, dan jadinya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan replace t-shirt. Tinggal klik aja seperti ini, kemudian replace materialnya, pilih replace material. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, selanjutnya akan kita replace box product. Seperti ini ya, klik aja, kemudian pilih replace screen, kemudian edit mode. Ini di select, kemudian pilih select yang ini, kemudian replace dan arahkan ke tekstur di mana teman-teman menyimpan, dan jadinya akan seperti ini. Oke, setelah teman-teman melakukan editing, tinggal export saja, pilih one render option, kemudian select all object. Kemudian teman-teman ingin mengekspornya menjadi GLB atau MP4. Nah, di sini saya ingin mencobanya mengekspor jadi GLB. Tinggal klik aja export, kemudian kita kasih nama. Ini kemudian pilih export. Kemudian kita akan coba preview di PowerPoint. Oke, kita buka PowerPoint-nya seperti ini, kemudian pilih menu insert, 3D model, kemudian this device, kemudian pilih yang tadi sudah kita ekspor. Dan ini hasilnya. Jadi sudah lengkap dengan animasi scene.
Dengan template animasi PowerPoint yang tersedia, teman-teman juga bisa menyesuaikannya dengan cepat dan mudah seperti ini. Oke,